pertama akan disampaikan oleh teman saya, Siti Ramadhani, kepada Siti, dipersilakan. Baik, yang pertama yaitu kromosom. Kromosom adalah struktur yang terdapat dalam inti sel yang mengandung DNA, gen-gen, dan materi genetik lainnya. Teori tentang kromosom meliputi beberapa konsep dasar, diantaranya teori Sutton-Levy, yang kedua teori struktur kromosom, yang ketiga teori pewaris kromosom. Adapun bagian-bagian dari kromosom, yang pertama kromatin, yang kedua kromomer, yang ketiga sentromer, yang keempat lekukan 2, kelima satelit, keenam telomer. Gambarnya di samping ya kan? Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibedakan menjadi 4, yaitu telosentrik, itu jika letak sentromer hampir di ujung sehingga hanya memiliki satu lengan. Yang kedua, akrosentrik, yaitu jika letak sentromer hampir di ujung. Yang ketiga, submetasentrik, yaitu jika letak sentromer hampir di tengah sehingga kedua lengan tidak sama panjang. Yang keempat, metasentrik, yaitu jika letak sentromer berada tepat di tengah sehingga panjang masing-masing lengan sama. Berdasarkan tipe atau fungsinya, kromosom dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada autosom, yakni kromosom unggulan, merupakan kromosom tubuh yang tidak ada hubungannya dengan kromosom kelamin. Pada manusia, kromosom tubuh berjumlah 4042 atau 22 pasang. Yang kedua ada gonosom, yakni kromosom kelamin, merupakan sepasang kromosom yang menentukan jenis kelamin. Kromosom kelamin dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kromosom X dan Y. Pada betina memiliki sepasang kromosom X atau XX, dan jantan memiliki sebuah kromosom X dan kromosom Y atau XY. Lanjut yang kedua, gen dan alel. Menurut Thomas Hammondar, gen merupakan materi yang kompak dan mengandung satuan informasi genetik yang mengatur sifat-sifat menurun memenuhi lokus suatu kromosom. Gen-gen yang terdapat pada lokus yang bersesuaian ini disebut dengan alel. Berikutnya sifat dan fungsi gel dan alel. Adapun sifat-sifat gen dan alel yaitu mengandung informasi genetik, dapat menduplikasi diri, ditentukan oleh susunan kombinasi dari basa nitrogennya. Masing-masing gen memiliki fungsi yang berbeda dan sebagai zat tersendiri yang terdapat dalam kromosom. Adapun fungsi gen dan alel yaitu mengatur perkembangan dan proses metabolisme individu atau organisme. Yang kedua, menyampaikan informasi genetik dari generasi ke generasi berikutnya dan sebagai penentu sifat yang diturunkan. Yang ketiga yaitu asam nukleat. Pertama, DNA, deoksibonukleik asid. Struktur DNA 1 gula fosfat, 2 basa nitrogen, 3 ikatan hidrogen, 4 heliks ganda. Fungsi DNA yaitu pertama, replikasi, 2 transkripsi, 3 sintesis protein, 4 pengaturan gen, 5 pewaris sifat. Jenis-jenis DNA: 1 DNA genomik, 2 DNA mitokondria, 3 DNA kloroplas, 4 DNA plasmid. Yang kedua yaitu RNA, ribonukleik acid. Struktur RNA adalah 1 RNA messenger atau mRNA, 2 RNA transfer atau tRNA, 3 RNA ribosom atau rRNA. Fungsi RNA adalah 1 inisiasi transkripsi, 2 elongasi, 3 sintesis mRNA, RNA, 4 sintesis rRNA, 5 sintesis tRNA. Jenis-jenis RNA: 1 RNA messenger atau mRNA, 2 RNA transfer, 3 RNA ribosom, 4 RNA interferensi, 5 RNA nukleopolar. Sintesis protein terdiri dari 2 tahap, yaitu 1 transkripsi. Transkripsi merupakan proses sintesis RNA dari salah satu rantai DNA. 2 translasi. Translasi adalah proses interpretasi suatu kode genetik menjadi protein yang sesuai. Dilakukan oleh Lisa. Kalau aturan
Selanjutnya kode genetik. Kode genetik adalah urutan basa-basa nukleotida dalam asam nukleat DNA dan RNA yang mengkode rantai asam amino dalam sintesis protein. Pembelahan sel terjadi dua pembelahan, yaitu yang pertama pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel eukariotik. Pembelahan ini terjadi pada semua sel kecuali sel-sel yang akan menjadi kelamin. Pada manusia dan hewan, pembelahan mitosis terjadi pada sel somatis. Misalnya pembelahan zigot secara mitosis beberapa kali untuk membentuk embrio. Yang kedua ada pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis terbagi dalam dua tingkatan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 terdiri dari tahapan yang pertama interfase, yang kedua profase 1, yang ketiga metafase 1, yang keempat anafase 1, dan yang kelima telofase 1. Meiosis 2 terdiri dari tahapan yang pertama profase 2, yang kedua anafase 2, yang ketiga anafase 2, dan yang keempat telofase 2. Selanjutnya yaitu gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan sel-sel kelamin atau gamet. Gametogenesis berfungsi untuk mempersiapkan sel kelamin yang nantinya berguna untuk perkembangan makhluk hidup secara seksual. Gametogenesis terbagi menjadi dua, yaitu gametogenesis pada manusia dan hewan, gametogenesis pada tumbuhan biji bunga. 1. Gametogenesis pada manusia dan hewan. Gametogenesis pada manusia dan hewan tingkat tinggi gametogenesis pada sel-sel kelamin jantan disebut spermatogenesis, sedangkan pada sel-sel kelamin betina disebut oogenesis. 2. Gametogenesis pada tumbuhan dan biji bunga. Gametogenesis pada tumbuhan biji bunga merupakan alat kelamin pada tumbuhan. Gametogenesis pada alat kelamin jantan tumbuhan disebut mikrosporogenesis, sedangkan pada alat kelamin betina disebut megasporogenesis. Baik, kami akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Dela yang akan dijawab oleh Mereka tiga juga ya. Mereka tiga. Baik, Dela. Pertanyaannya itu yang menyebabkan warna pada bulu kucing berbeda. Jawabannya, warna bulu pada kucing berbeda disebabkan oleh perbedaan genetik dalam DNA kucing. Gen-gen tertentu mengontrol produksi pigmen yang memberikan warna pada bulu kucing. Perbedaan gen-gen ini dapat menghasilkan berbagai bulu seperti hitam, putih, coklat, abu-abu, belang, atau bercorak. Gimana? Dela? Terima kasih, Dela. Tapi tadi kita di sini kok. Baik, pertanyaan kedua dari Puji Lestari akan dijawab oleh Nisa. Periksa Nisa. Pertanyaan dari Puji Lestari, bagaimana gen dapat mengekspresikan sifat yang dibawa oleh makhluk hidup? Jawabannya, gen dapat mengekspresikan sifat yang dibawa oleh makhluk hidup melalui proses yang disebut sebagai ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses di mana informasi genetik yang terdapat dalam DNA diubah menjadi produk fungsional seperti protein atau RNA. Proses ini melibatkan beberapa langkah termasuk transkripsi atau pengubahan DNA menjadi RNA dan translasi atau pengubahan RNA menjadi protein. Baik, pertanyaan yang ketiga dari Nisa akan dijawab oleh saya sendiri. Coba jelaskan tentang kromatik, kromomer, dan sentromer. Dimana kita tahu ini adalah bagian-bagian dari kromosom. Pertama, kromatik. Kromatik adalah salah satu dari dua lengan hasil replikasi kromosom. Kromatik masih melekat satu sama lain
dimulai pada bagian Kalau aku buang ada tuh nggak sentromar. datang aku hari ini. Istilah lain untuk kromatik adalah kromonema. Kedua, kromomer. Kromomer adalah penebalan pada kromonema. Kromomer ini merupakan struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatin yang terkadang terlihat saat interfase. Ketiga, sentromer. Sentromer adalah daerah kontriksi atau lekukan primer di sekitar pertengahan kromosom. Pada sentromer terdapat kinetokor. Kinetokor adalah bagian kromosom yang merupakan tempat perlekatan benang spindel selama pembelahan inti dan merupakan tempat melekatnya kromosom. Bagaimana Nisa? Bisa dipahami jawabannya? Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami materi genetika. Kesimpulannya, genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang gen, struktur, proses pembentukan, dan pewarisnya, serta mempelajari mekanisme ekspresinya dalam mengendalikan sifat organisme. Selain itu, dipelajari pula perubahan struktur gen akibat mutasi gen dan pengaruhnya terhadap keragaman hayati, serta konsekuensi terhadap struktur populasi.